Alamat iku ciri. Wong kabeh ana cirine, manusia ana cirine. Moal pada lan laka sing pada. Allah nyiptakan manusia masing-masing siji-siji. Moal ana sing pada. Kang apa niku sing kembar tetep ana perbedaan, tidak akan sama. Sepintas doang kedelenge mirip ya kembar. Kadang kang ana sing mirip artis anu iku mirip, tapi bukan satu di dalam dua atau dua di dalam satu. Karena inna likulli syai'in alama, setiap sesuatu ada ciri, ada alamatnya. Kita dua alamat, RT, RW, desa, ya, kecamatan, kabupaten, iku alamat. Si anu, oh alamat anu. Pun mengkonon wa alamatu zikri, dan di dalam hal zikir pun, tolong aja jorangan ya. Dan di dalam zikir pun, dalam hal ibadah itu pun sama, ada alamatnya, ada cirinya. Ada ibadah yang mabrur, ada ibadah yang mardud. Nah, so perhatikan ya. Ana ibadah mabrur, ana ibadah mardud. Apa itu ibadah mabrur? Ibadah yang membawa kebaikan, perubahan kebaikan, sebutnya mabrur. Ana ibadah iku mardud, ibadah yang ditolak oleh Allah. Na'udzubillah. Jadi pada umumnya terkadang kita hanya sering mendengar ibadah haji besing mabrur ya. Semoga ibadah hajinya mabrur diterima ya. Hajinya mabrur, hajahnya mabruro. Padahal bukan cuma itu, seluruh bentuk aktivitas ibadah, Arab sholat, Arab ngaji, Arab zikir, mau puasa, semua ada yang mabrur, ada yang mardud. Maka ada ciri perubahan mabrur. Apa sih mabrur? Mabrurun kang den bagusaken jere santri mah. Isim maf'ul yang diperbaiki. Ketika ia belum ibadah perbuatannya seperti ini, ketika sudah ibadah ada perubahan kebaikan. Ketika belum zikir, sholatnya ogah-ogahan, males-malesan maghrib doang umpama. Begitu ismilu manakiban, ada perubahan peningkatan kebaikan, nambah isa. Berarti iku mabrur ya. Ibu-ibu ngumbah kelambi, ibu-ibu cuci pakaian. Ketika ngumbah pakaian iku dengan benar tata carane ya, ngumbah hingga karo banyu ya, ditambah karo deterjen ongko ya, abai rinso atau apa, pasti lamun ngumbahnya bener ya, cara nguceknya bener ya, pasti akan ada perubahan. Mau nek kelambi iku belok jadi bersih, bener. Ditambah apaman, ditambah karo pewangi, mau ne mambu apek berubah jadi wangi, berarti iku ngumbahnya bener. Sebaliknya lamun tata cara ngumbah orang bener tibang dicelup-celup kucek-kucek doang, begitu dipegani gak angger be, baunya ya angger, bersih orang, berarti ngumbahnya orang bener, orang mabrur. Berarti alamat artinya ciri, lamun ngumbahnya bener berarti engkau cirine bagus. Kita pun adus pada baik. Ketika kita adus, ketika kita mandi, lamun mandine bener, kena sabun, kekosokan, terus sampoan, entas adus setelah selesai mandi akan ada terasa perubahan di dalam diri kita, badan kita akan terasa seger, diambune wangi. Tapi lamun timbang adus kecepek-kecepek doang, kira-kira ada perubahan tak kak? Angger be. Pun mengkonon ketika kita zikir dulur ya, lamun zikirnya bener, kang kita wis bener banget zikir, endas ke tukang muter-muter kabir ke jendor tembok, durung tentu. Sebab apa? Azikru hahuna, wong sing zikirnya bener bakal ana cirine. Akan ada perubahan setelah zikir. Perubahan bukan perubahan buruk, tapi perubahan kebaikan. Berarti zikirnya bener, mabrur arane. Alhamdulillah. Sing maune pelit ya, pelit melitek gujih koret buntut kasir. Wah, buntut kasir wis melitek pelit banget. Pantat kuning,
Oh, merege hese cap India ya. Merege hese itu kan jadi bahasa India pelit itu merege hese kan. Tapi begitu ismilu manakib milu zikir, alhamdulillah ada perubahan. Apa perubahannya? Yang tadinya pelit menjadi dermawan, menjadi baik. Berarti iku zikire mabrur. Ketika kita zikir, sebab punten, ning zikir manakib bukan cuma diajak zikir saja, bukan cuma diajak mendengarkan saja, tapi praktek, benar. Bicara sodakoh praktek langsung ya. Ngomong hayu kita zikir, tiba ngomong doang, tapi langsung praktek zikir. Diajar praktek zikir kita karo lisan. Sing maune yang tadinya sebelum ikut zikir iki lambe ora bisa dijaga. Pokoknya lamun sedina orang ngegosipi uang, orang ngomong akan kejelekan uang, rasanya gatel iki lambe sariawan sariawan jadi balpan awak kepada rara klemen begitu orang pagi ya Allah pada rara awak lambe rasa apa kita kenapa dulu ngegosip sing esuk ngegibah baik rupane asyik lamun ngomongakan kejelekan batur, nikmat lamun ngorek-ngorek asane tiada keindahan di dunia ini kecuali ngomongakan kejelekan saudaranya, ngomongakan keburukan saudaranya. Iku asik tukang ora kerasa waktu kan. Weteng lapar ora dirasa. Sedurung zikir, begitu wis ngilu zikir, alhamdulillah ada perubahan. Ya paling tidak orang sekaligus ke berkurang. Biasanya sedina sing jam 8 tekan jam setengah 6. Ngegosip be. Pegel ngegosip, ngerujak ka oli nyolong maning buah hegel. Cabene sing kebon tetangga. Ya Allah iku apa ya? The king of dosa iku. Dosa yang bertumpuk wis ngegosip doraka, nyolong buah ya doraka, nyolong cabe doraka, bari metis lanjut maning kita sambung maning yang mau tekan apa kan jadi. Coba tetangga ambing itu lu pirang umah sing kita omongin kayaknya. Tetangga ambing lor pirang umah. Tetapi ketika sudah ikut zikir ada perubahan, berkurang. Bukan membicarakan aib orang lain, tetapi yang dibicarakan kebaikan. Ketika ana wong sing mencoba untuk ngomongakan keburukan orang lain, kita balas dengan kebaikan. Kita ceritakan kebaikanannya, sehingga iya keburukan itu tertutup dengan kebaikan. Berarti ikut zikir mabrur. Sudah ada perubahan kebaikan. Sehingga di dalam hatinya ingkar, apa sih ingkar? Tidak suka, orang seneng hatinya lamun ngerungu uang ngomongakan kejelekan batur. Halo, ngerongkak ngantuk gini. Ayo, supaya kita ada perubahan. Kita berapa tahun ikut zikir kok kelakuan masih orang uga. Nah, ayo supaya paham ada alamat. Lah iya, masa wis milu manakiban ngeluh mulu. Disengiti uang ngeluh, anu ngomongakan ngeluh. Lah terus apa keuntungan aneh? Tidak ada manfaatnya untuk kita, tidak ada gunanya untuk kita. Sing justru punten ketika kita ngomongakan terus iya orang itu satu kali orang itu umpamanya ngejelekin kita ya ngahasut kita kita mah tiap orang ngomong ning wong iki ngomong wong iki ternyata malah gedean kita dosane unggal amben ngomongaken bahkan lamun orang ngeglati gosip apa tina iki ayo kalau sudah ikut zikir stop itu bicarakan yang baik-baik saja berarti mabrur zikir kita. Iya. Ciri orang yang zikirnya jangan gibah, stop gibah ya. Ketika kita menggibah apa ya menggibah itu ngomongaken bahasa Arabnya menggibah mengomongaken preman sih bahasa Indonesia yang membicarakan aib orang lain, ngomongin kejelekan orang lain. Ketika kita ngomongin kejelekan orang lain itu sama juga dengan kita memakan daging saudara kita sendiri. Ya Allah, na'udzubillah. Reuni gitu. Sebenarnya malah ngomongaken wong mending. Begitu reuni kita sing sukses pamer kesuksesan.
ngomong membicarakan kesuksesan ning arepan wong sing durung sukses iku padane menyakiti orang lain. Kita membicarakan duit puluhan juta, tembus bisnis sukses, tembus puluhan juta. Kita berbicara di hadapan orang yang kagak punya duit, nyakitin pun, ngegayi orang. Iya. Mending namun ngegayi. Iya. Woi. Ada wong jelek, ada orang jelek di hatinya ngomong, itu orang jelek amat. Anak apa ya? Ijit apa ya? Jember nih wong jelek. Jijik ning ati, di ati doang gentes di ati. Itu orang udah hitam buntek. Ning ati gentes iku sama dengan engkau sudah menghina saudaramu. Hatimu sudah menghina saudaramu, sama juga engkau makan daging saudaramu sendiri, daging bangkai saudaramu sendiri. Mata kon dikeluarkan. Ya Allah, kita mau malah diomong wong liwat deh wong jelek amat. Motor karo wong cakepan motore. Awas, kalau sudah dikir rasa ada perubahan. Rasanya orang imbang ya si anu laki karo rabi kadaran ya Allah. Rabi ini mah cakep, laki ini mah buluk. Wih, atuh untung laki ini ketiban duren, lemak ketiban duren mah. Iki mah biasa nending planet. Ayo, kalau sudah dikir ada perubahan, mantap, pantas. Ayo dikir mana selalu awal istighfar, istighfar, istighfar. Sampai istighfar muslimin muslimat, bukan anak. Khawatir takut ada dosa kita yang nggak kerasa. Bukan takut lagi, udah jelas ada dosa kita yang tidak terasa, dosa kepada saudara kita. Gentes hati kita jelek kepada saudara kita. Sok istighfari muslimin wal muslimat astagfirullahaladzim lil muslimin. Awas, jaga ya. Kalau sudah zikir, ya Allah, ternyata perasaan kita wis zikir, kita udah sholat, udah ngaji, perasaan bener be. Ternyata begitu digali, diteliti Gusti, masih akeh dosa. Ketika kita menyalahkan orang lain, berarti kita sudah merasa benar. Berarti dosa, sombong kita. Salah si anuku. Berarti kita sih benar moraga. Astagfirullahalazim. Untung masih tetap istiqomah ikut manakib. Gawe dosa dilebur maning ning manakib, gawe dosa dilebur maning, gawe dosa dilebur maning. Ikut sebagai daripada alamat zikri. Harus ada perubahan, ucapan ada perubahan, pendengaran ada perubahan. Sing mone gampang marah, udah ikut zikir bisa kuat sabar. Omeli wong gak nyengir be. Ya Allah, umpama Mas Mardi diomeli nang bos, dimarahin sama bos, nyengir be. Kependak wong edan galak, nunjuk-nunjuk nyengir be. Tiba wong edan galak atuh. Jelas deh, tiba wong edan atau dilawan, orang kudu dilawan pada edan kan ngonon. Nyengir be, ditunjuk-tunjuk ke orang marah Mas Mardi. Begitu ditabuk, syubren. Uang itu ya orang amat. Ada perubahan. Ya. Ada perubahan ketika zikir sing kita Allah ningkono kan bil barokah wal karamah syaikhul qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad. Ya, kita minta kepada Allah karomahnya Kanjeng Syaikhul Qadir Jailani, syafaat Rasulullah. Bukan cuma diminta keramatnya, syafaatnya, ikuti fatwa dan nasihatnya. Lamun pengen di aku jadi santri nek, lan di aku jadi umat. Bagaimana tahu Syaikhul? Apa jadi Syaikhul Qadir? Jika engkau bertemu dengan orang yang usianya lebih muda darimu, katakan di dalam hatimu, dawu Syaikhul Qadir Jailani, orang ini usianya masih muda, tentu dosanya lebih sedikit daripada saya yang lebih tua, dosa saya lebih banyak daripada dia. Dan ketika engkau bertemu dengan orang yang lebih tua usianya darimu, katakan dalam hatimu, hidupnya sudah lebih lama daripada aku, tentu ibadahnya dia lebih banyak daripada aku.
Oh, jadi kalau kepada yang lebih tua kita selalu baik. Oh, berarti umurnya tuaan, tentu ibadahnya akean, uripnya dipitan deke, ibadahnya akean kita apa akean deweke. Oh, ketika bertemu dengan yang lebih muda, katakan di dalam hati, oh deke masih enom, tentu dosanya lebih semet akean kita. Dosane lamun sing lebih tua ibadahnya lebih akeh kita mau semet go, jadi baik kabeh, jadi akhirnya laka jelek ya uang pun ya baik terus ngedelang uang sugih masalah tentu akeh sodakohe orang buruk sangka ngedelang wong susah, wong miskin, orang buruk sangka maning. Biar dia miskin, tapi dia punya tenaga, dia punya kekuatan. Toh barangkali dia pernah ikut membantu pembangunan Islam, sarana Islam. Walaupun hanya ngangkat batu puntung, tentu ada kebagian sementara saya cuma duduk nongkrong doang. Jadi selalu husnuzon, oh berarti orang yang sudah ikut zikir selalu berhusnuzon kepada orang lain, kepada siapapun selalu berbaik sangka, bukan berburuk sangka. Berarti zikire mabrur, ya, zikire mabrur, dudu mabur. Ari mabur mah durung doa wis balik. Karena keruron, kekuburan. Kecuali ada uzur ya, mengkonon go. Akeh alamat-alamat zikir. Kemudian kita bisa kuat sabar ya. Ketika mendapatkan kenikmatan selalu bersyukur kepada Allah, mendapatkan bahla, kemudian nuhun. Ketika kita mendapatkan bahla kita sabar, dapat ujian kita sabar, dapat nikmat kita syukur. Tangan kita menjadi tangan yang dermawan, ucapan kita selalu baik kepada siapapun, apa yang keluar dari lisan kita hanyalah sesuatu yang baik-baik. Bal yakul khairon aw liyasmut. Siapa orang yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka berbicaralah yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa, aw liyasmut, cukup diam saja. Diam lebih baik daripada bicara ya. Jadi diam lebih baik daripada bicara. Bicara yang tidak manfaat. Sebab bicara sing orang manfaat malah kaartine tiba ngomong doang orang ngelakoni arane beo. Iya, banyak bicara sedikit gerak iku arane manuk beo. Anak banyak gerak sedikit bicara arane maling. Maling mah banyak bergerak, banyak berbuat tapi sedikit bicara. Hati-hati. Maling lamun kakean ngomong orang gelem berbuat ya beo. Iya manuk ngoceh doang. Orang apa-apa nih kan labakan di kurungan. Lah terus kita premen, berbuatlah yang baik dan berbicaralah yang baik supaya kita kok kumpul karo orang-orang yang baik, dikumpulkan di tempat yang baik, bertemu dengan Rasulullah sebagai figur yang baik. Alhamdulillah. Jadi iku intine obrolan bengi iki. Jadi belajar kita supaya menjadi ibadah kita ibadah sing mabrur, dan kita simpulkan bahwa tidak akan bisa kita melaksanakan semua itu tanpa hidayah Allah, tanpa petunjuk Allah, tanpa pertolongan Allah. Maka selalulah ya hadi, ya alim, ya khabir, ya mubin, mohon hidayah kepada Allah untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, mohon bimbingan Allah untuk bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Gusti Allah. Mual bisa dulur kita ngelakoni ibadah tanpa pertolongan Allah ya, tanpa mual bisa bisa kita belajar ngejaga lambe begini ya, belajar jaga lambe ya. Karena sering gak wis hari kirane bakal ngomong sing orang manfaat mah pemaning cerita pusing, cerita ngomongakan uang, cerita uang sesengit tingkakan aja ceritakan. Ketika engkau menceritakan orang yang benci ya, menceritakan keburukan orang lain, sama juga engkau sudah menanamkan benih-benih dosa ning hati saudara ya. Umpamane anak jamaah tekak adu ning kakang kam su anu ning kakang anu berarti kuwi nanamakan kebencian ning hati kakang ya.
Wis makan terus ngomong maning terus kita nandur benih kebencian. Lamun kita nandur benih kebencian, kone cukule kebencian. Nah kita sih nyebarakane duraka alaihim. Iki karena wis jamaah cerita masih enak-enak, alhamdulillah Kang, utang wis lunas, usaha lancar. Iki anak setitik pengen ngebantu, ngene Kakang pengen ngebantu nih, nggawe dahar jamaah malam Senin, anak beras Kang rong karung, alhamdulillah. Kan enak monggo ya. Go, alhamdulillah Kang bisnis tembus ya. Wis tak azam nih, tak niati tak rencana nih lamun iki bisnis tembus. Emang orang ngomong-ngomong nih Kakang rencana nih Kakang cuma kita menggentas deh. Ning ati lamun bisnis iki tembus arep ngegawe ning Kakang ora gede 25 juta doang ya. Go, kan enak mongko ya. Go. Jadi mongko cerita sing enak-enak. Alhamdulillah Kang, mau nema kita dua penyakit, saiki alhamdulillah pas manakiban waras berkah manakibu. Enak ceritane. Aja kok pusing kita wis kering, kita gering, rapi gering. Waduh, wis sore duit ongko, pendaringan ngejomplang, dapur orang ngebul. Lah kan milu pusing Kakangnya. Iya, milu pusing. Siapa wong sing gawe pusing guru nek maka bakal dipusingaken kenang Gusti Allah. Iya, lamun gawe pusing guru maka bakal dipusingaken terus urip kita. Iya, umpama iki mah. Tapi Kakang orang merasa ya, orang merasa Kakang iki guru, orang kita baturan ya. Umpama kita gawe pusing guru, nah iku bakal dipusing. Sapa sing gawe pusing ning wong tua nek bakal dipusingaken uripe kenang Gusti Allah. Dah lagi pusing wong tua, lagi pusing wong tua. Lah kok pusing bae kita nih. Oh, wis gawe seneng lah, kok gak disenengaken kenang Gusti Allah. Gawe seneng. Apa ya kok hobine Kakang? Ora pira barang emang Kakang mah kok hobine. Pecak betrik. Alhamdulillah. Ku, barang ari arep ngomong kumungkonon go. Kan aja ditakoni Kang doyan orang pecak betrik aja ditakoni bukan jawabnya isin Kakange. Arep ngomong iya. Wih, aku kiai gaya amat sih. Atuh gawani be. Umpama, gimana lagi umpama. Jadi sing enak-enak cerita mah. Iya. Iya, engkau ini disenengaken kenang Gusti Allah. Iya. Oh. Ngetol mancing ya. Iki jadi ngomong pecak betrik segala sih. Kayaknya aneh ya. Alhamdulillah. Semoga kabeh jamaah barokah ya. Nyawa umur sehat, gampang rezekine, lancar usahane. Doakan Kakangnya sampai sehat ya. Sing digeni sehat, digeni kuat, kanggo bisa ngajak umat ibadah maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.